baleni malih. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Azmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurfi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asy'adili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul Hibah terus. Kulo nu apal ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran Anatul Thalibin Said Abi Bakar Sato. Yang baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim dugi jenengan. Itu ki Ansor barang lan juga dengan Ansor. Iku sanate ya padha to Mbah Hasyim napa Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate Mbah Hasyim, sing organisasi ke sanate dugi napa. Ngakoni ini mbok, nak sanate padha, ngakoni ini. Penting kalau terang dong ya. Jadi wong sufi riyen ku gampang, masyhur itu Abu Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000, Ruhin tukokno daging 1 kilo. Ruhin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abu Qasim Al-Junaidi, ya wis nek ono Ruhin gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Nek gak sida tuku ora dadi murah. Jadi wong sufi dhisik ku cara ngadep iku gampang. Ya, jadi Abu Qasim Al-Junaidi nanti ngengken muridnya itu kudagi. Muridnya balik atau jenengan buatan cekap. Siapa arfisuli yang namanya gaya murah. Mau niki mah buatan cekap bukan murah malih. Lah ya ora sido tuku kan murah. Ngene ya ngono. Ya pokoke ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah nang fakir miskin, tak sedekah nang santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena di 1 juta kalau sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang qoita yang abadi. Disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha dan lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Nah contoh ya orang mesti so minter nombong itu kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, penting ikhlas gua aku swarga. Boleh pintu sing guri-guri lah kan semua. Serap penting liwat ngarep malah ra sopan iku dalane para nabi liwat. Soal dari ilegal liwat guri ilegal lah sing penting mlebu. Timbang kok ngarep ra sopan. Paham ya, jadi carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten iki. Saiki dene dunya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab enteng ndi. Enteng ra dihisab, berarti fakir ya semelak jalur iku. Tapi di dunia ya syukur, jika ini nikmat biar tidak nikmat tapi nanti saya anggap baik. Kira sing tiga nikmat ono masalah hisab, sing tiga fakir ono masalah ra iso apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anis kurli wa may yashkur fa inna ma yashkur.
Waman tesapane wong yasykur iku syukur sapa man fa inna ma syukur sapa man nafsi manfaat dadi awak dhewe man dia. Wong syukur berarti manfaat orang. Ya masalah syukur ora satu waman tesapane wong kafir wong kafir sapa man nikmatane. Gimana nih kamu tuh? Ini tutup dan saudara ini bahasa kafir yang dimaksudkan di saat orang berusaha dan kafir keluar dari Islam itu mau ijma'i ulama. Misalnya Nabi nanti dawangnya tergini rumono la iznizani hina izni wa huwa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mu'min. Orang wong zina saat zina dia berstatus mukmin. Tidak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmati Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Aniskurli wali walidayk terus ayat wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Wa man kafara. Saniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmat? Kafaron nikmat. Lan Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayin nikmata. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri. Terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, beliau mengatakan liya bliwani aaskuru amak. Semua kerajaan ini untuk uji saya aaskuru bisa saja saya syukur amakfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidannakum. Bandingannya wala in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngaji ini ora tahu. Tahlilan bid'ah kafir, wabah zina kafir, tahu dosa gede kafir, pegawai bank rentenir ngaji rata cangkeman. Terus gue ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene lawan katane napa? Syukur. Kata la in syakartum la azidannakum walain. Jadi namanya yo ngeten tok, la in syakartum ke nak syukur tak tambahi. Nak ora syukur, ora kok kowe nak syukur tak tambahi. Nak kowe ora Islam. Kacung bara syukur kok langsung menculot. Islam iku ngajine kiai ne sapa? Paham ya, jadi wong ngaji. Ngaji be ulama sing waras, sing ilmune bener. Sing ra seneng dhuwit ono tambahane iku. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nek dhuwit ra apa-apa iku seneng wis bahaya. Kowe sing sadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, no? Wong ora ulama wae. Oh, Allah nyifati Rasul iku ya qaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Dadi ciri utama Rasul iku rapati seneng dhuwit. Ulama itu warasatul anbiya ya sak kadari butuh sing pantes-pantes urip ya butuh duit. Tapi gue lucu-lucunan wae aja diman.
Ora kowe kan iman tenan, ora di dhuwit kukar kukur terus ra iso turu. Dunya entek runtuh. Subhanallah. Sembrono. Ya ini jelas ya, ada 3 ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu akan digunakan untuk lawan katanya bukan untuk bersyukur. Jadi ayat ini wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi sallallahu yang kedua ashkuru yang terkenal ini wa la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari Islam. Karena kira samonis pemilih keluar dari Islam terus halal darah, tidak seperti itu madzhab ahli sunnah. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kayak weda Quran, terus darani Muhammad pembohong, itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh niku identitas niku biasa wae. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Cilik wae kon sekolah sih bebol lorong, mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoh, setengah latih tenang. Ya kurang anti kafir ya mau bodoh nih. Terus ya mpun sepuro pangeran jelas itu. Wa mantis sapane wong kafir ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamqa satamna Allah ghaniyun dat sing semugi ana khalqi sang makhluk Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunnihi dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad isqala nalikane dawuh sapa Luqman libnihi maring anake Luqman wa halite Luqman ya itu iku nasihati sapa Luqman ing ibnahu dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya ho anak ingsun tashiru isfakin uta afat bunaya tashir sing krana welas maksudnya ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diundang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik mulane kok kowe brengosen lae rene tuwa-tuwa diundang. Cara wong tua kowe lucu terus. Masih brengosen sing boten piye bagi wong tua iku caci cilik. Lan tashiru isfakin citashiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Pancen wong tua iku aneh. Kulo niku saiki tuwa wis kiai. Mangger isuk niku dereng tegene ibu takono bahak ning ndi wis sarapan tau urung udah tuwa. Ada nganti isin kulo. Karane wis dikoyono cah cilik tenan. Jadi wong tua nggih ngoten. Ya setahu kulo jeneng wis ngoten. Mbok nak kowe anakmu potongane ra perhatian. Sembrono. Kowe tau gak dibeli ibu bukan sarapan. La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digoleki. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka ta'ala syirik billahi lan Allah langsung menikini oleh makhluk. Nah, ini jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut miliki siapa la tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik buat. Nak nyiriki Allah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum nopo. Mulane kritiknya saya Romdon Al-Budi kalau riyen teng sarang sing mucal kubrul yakiniyat. Kalau riyen nate mucal Mahatali. Kalau megang kitab kubrul yakiniyat karangane saya Romdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom di Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak barmangan. Gak mangan nih, gak Gus. Kenapa bos warak? Lah kok warak barmangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning makanan.
Kenapa kan ngantuk? Lah wau ora turu kafe. Nah, makanya kata saya Robert Al-Budi, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti. Tapi neng ati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelah. Ya kan mesti wae kan. Misalnya wong tak takok, kenapa kan ngaji ngantuk? Wah mboten tidur. Kenapa bingung gak tidur? Lah ini loro. Saiki semaring pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae. Mereka semuanya mengisnadkan fi'lu kepada selain Allah. Nah, sesuai ini. Kenapa? Kan namanya kritik kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus kafir. Mereka ngisnadno fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa kritik? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ra tidur? Kersane Allah. Kenapa ngisi iki pos-pos sembrono. Jadi makanya ini masalah. Mulane wong kudu ngaji.